Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah modul kita kali ini. Khususnya buat teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, dan pastinya kalian semua calon wirausahawan tangguh yang lagi nyimak, siap-siap ya. Bareng saya, Dr. Reni Oktavia, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep luar biasa, yaitu kewirausahaan anti-fragile. Nah, ini tuh bukan cuma teori textbook yang ngebosenin ya, tapi benar-benar panduan fundamental tentang gimana kita bisa ngerespons dunia bisnis yang sekarang ini, wah penuh banget sama kejutan. Coba deh kalian resapi dulu pertanyaan ini sejenak. Apakah bisnis kalian sekarang ini cuma sekedar bertahan hidup atau justru malah makin bertumbuh pas lagi dihantam krisis? Realitas bisnis zaman sekarang itu keras banget loh. Ada pandemi, teknologi yang berubahnya cepet banget, sampai konflik geopolitik yang datangnya bertubi-tubi. Kalau tujuan awal kita bangun bisnis cuma biar yang penting nggak bangkrut pas krisis datang, jujur aja kita sebenarnya udah ketinggalan jauh. Oke, biar gampang ikutinnya, ini peta jalan pembahasan kita hari ini. Pertama, era baru ketidakpastian bisnis. Kedua, resilience versus anti-fragile. Ketiga, karakter pengusaha anti-fragile. Keempat, menghadapi disrupsi digital. Kelima, bisnis berkelanjutan dan ESG. Dan terakhir, keenam, tumbuh melalui tekanan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, era baru ketidakpastian bisnis, navigasi lingkungan VUCA. Pernah dengar istilah VUCA? Kepanjangannya volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Intinya sih, kita ini lagi ngarungin lautan yang super nggak stabil. Lingkungan bisnis sekarang itu benar-benar susah ditebak. Mulai dari disrupsi teknologi yang larinya kenceng banget, krisis kesehatan global sampai dinamika geopolitik, semuanya sukses ngancurin zona nyaman kita. Jadi poin krusialnya di sini, tujuan bisnis tradisional yang melulu ngejar stabilitas itu beneran udah nggak relevan lagi. Kalau kalian cuma nyari aman dan stabil di dunia VUCA, wah itu sih sama aja kayak nyiapin diri buat hancur. Lanjut ke bagian kedua, resilience versus anti-fragile, pergeseran inti. Nah, ini dia nih, pergeseran mindset yang paling esensial. Mari kita bedah bedanya. Banyak yang bilang bisnis itu harus resilient atau tahan banting. Resilience itu emang bagus. Pas jatuh, kalian bisa pulih dan balik lagi ke titik semula. Kembali normal lah. Tapi, anti-fragile itu levelnya jauh melampaui itu. Sistem yang anti-fragile itu, pas dihantam krisis, dia nggak cuma nahan guncangan, tapi dia nyerap guncangan itu, belajar darinya, dan memantul ke depan. Dia malah tumbuh lewat disrupsi dan jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, kalau resilience itu cuma nahan benturan, anti-fragile itu justru makan benturan itu buat jadi raksasa. Keren banget kan? Kita masuk ke bagian ketiga. Karakter pengusaha anti-fragile, elemen manusia. Terus siapa sih tokoh utama di balik bisnis yang anti-fragile ini? Ya pastinya kalian, sang wirausahawan. Semuanya itu bermula dari growth mindset. Ini tuh keyakinan mendasar kalau kemampuan kita itu nggak statis, tapi terus berkembang lewat proses belajar. Seorang pemimpin yang anti-fragile itu sama sekali nggak pernah takut gagal. Kenapa coba? Soalnya mereka ngelihat kegagalan itu sebagai umpan balik yang super esensial. Gagal itu bukan vonis mati buat bisnis kalian kok, melainkan data paling mahal dan berharga buat nyempurnain strategi kalian ke depannya. Dari pola pikir yang terus berkembang tadi, lahirlah 4 karakter utama ini. Pertama, mentalitas adaptif, alias luas banget ngadepin perubahan yang tajam. Kedua, berani ambil resiko terukur. Ketiga, ketajaman dalam membaca perubahan pasar global secara real time. Dan keempat, kepemimpinan dinamis. Maksudnya bisa putar haluan kapal dengan cepat banget tanpa pernah kehilangan arah tujuan akhir. Keempat pilar ini tuh saling kerjasama terus-menerus buat bantu kita menavigasi dunia VUCA yang gila tadi. Mari kita perjelas sedikit di bagian risiko terukur. Jangan salah sangka ya, jadi anti-fragile itu bukan berarti kalian tiba-tiba nekat atau ceroboh. Ingat, wirausahawan anti-fragile itu emang berani ambil lompatan besar, tapi semuanya berbasis data, analitik, dan strategi bisnis yang matang. Bukan cuma modal tebak-tebakan atau intuisi buta aja. Kita berani ambil risiko buat dorong inovasi, tapi risikonya itu udah dikalibrasi dan dihitung dengan sangat hati-hati. Bagian keempat, menghadapi disrupsi digital. Aplikasi eksternal. Oke, mental dari dalam udah kuat nih. Sekarang saatnya kita lihat keluar. Mari kita hadapi ancaman eksternal yang paling masif saat ini. Akselerasi teknologi digital. Lihat deh jurang pemisah antara bisnis konvensional dan digital di tabel ini. Bisnis konvensional itu pelan-pelan menghadapi kepunahan gara-gara prosesnya kaku, masih serba manual, dan pasarnya sangat terbatas secara lokal. Sebaliknya,
Lewat transformasi digital, kelincahan, pemanfaatan big data dan AI, plus jangkauan pasar yang mendunia, disrupsi digital yang awalnya kelihatan kayak ancaman, justru bisa kita putar balik jadi peluang pertumbuhan yang luar biasa masif. Masuk ke bagian kelima, bisnis berkelanjutan dan ESG, mengamankan masa depan. Ngubah ancaman jadi peluang emang penting. Tapi gimana caranya mastiin bisnis kita ini tetap bertahan buat 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan? Jawabannya ada di konsep triple bottom line ini. Kalau zaman dulu bisnis itu cuma mikir satu hal, profit atau cuan. Tapi hari ini itu udah nggak cukup. Bisnis modern harus ngegabungin people alias kesejahteraan sosial dan planet atau kelestarian lingkungan. Ini yang kita sebut nyiptain shared value atau nilai bersama. Nyari keuntungan ekonomi dan ngasih kontribusi sosial itu udah nggak saling musuhan lagi loh. Malah sekarang, keduanya justru saling ngedukung dan bikin fondasi bisnis kalian makin kokoh. Makanya ESG itu jadi sangat penting. Environmental, Social, and Governance. Tolong diingat, ini bukan sekedar program amal musiman atau trik marketing doang ya. Ini tuh integrasi langsung prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam nadi operasional bisnis kalian. Nerapin ESG itu ibarat bentuk adaptasi strategis level tertinggi. Kenapa? Ya karena pasar dan investor global sekarang menuntut hal itu. Bisnis yang serius jalanin ESG bakal narik modal jauh lebih besar dan pastinya ngebangun loyalitas pelanggan yang nggak bakal gampang goyah dihantam badai. Dan akhirnya, bagian keenam, tumbuh melalui tekanan. Filosofi anti-fragile. Kita udah sampai di klimaks dari pembahasan kita nih. Gimana caranya kita ngerangkai semua kepinginan strategi tadi jadi satu filosofi aksi yang utuh? Sebagai wirausahawan anti-fragile, inilah langkah konkret buat kalian. Pertama, kalian wajib agile atau gesit dalam ngambil keputusan. Kedua, inovasi itu harus selalu dibarengin sama fleksibilitas proses. Ketiga, selalu jadiin nilai sosial sebagai keunggulan kompetitif kalian. Dan keempat, nah ini, ketika krisis datang menyerang, disitulah momen kepemimpinan kalian harus tampil paling bersinar secara dinamis. Ingat ya, tekanan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan katalisator yang bahkan memaksa bisnis kalian berevolusi menuju versi yang paling hebat. Kalau ada satu prinsip yang pengen saya kalian ingat terus dan tanamkan tebal-tebal di benak kalian, ini dia. Krisis itu bukanlah akhir dari sebuah bisnis, melainkan momentum emas untuk berinovasi, bertransformasi, dan bangkit lebih kuat. Ini adalah fakta akademis sekaligus kebenaran praktis loh. Berhentilah cuma mencoba untuk selamat dari badai. Mulai sekarang, pakai kekuatan badai itu untuk mutar turbin inovasi kalian jauh lebih kenceng lagi. Sebagai penutup, saya balikin lagi pertanyaannya ke kalian. Nanti, saat krisis berikutnya melanda, dan percayalah, krisis itu pasti bakal datang, apakah bisnis kalian akan hancur berkeping-keping, atau justru bangkit dan bertumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya? Pilihan untuk menjadi anti-fragile itu ada di tangan kalian. Yuk mulailah terapkan fondasi ini dari sekarang. Teruslah beradaptasi dan ubah setiap tekanan menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah modul kali ini. Saya Dr. Reni Oktavia. Sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.